Kini, masyarakat tidak perlu terlalu cemas dengan isu resesi ekonomi yang disebabkan oleh faktor global, yakni yang terjadi di Amerika Serikat. Karena hal itu diprediksi tidak banyak berimbas mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Mengapa demikian? Ekonomi Indonesia pada dasarnya mempunyai basis ekonomi domestik yang kuat. Selain itu, masih diuntungkan oleh banyak faktor, misalnya jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Penduduk yang besar itu adalah sumber kegiatan ekonomi yang sangat besar di sektor konsumsi, begitupun dengan komoditas tambang. Dari itu semua, pemerintah mendapatkan pendapatan yang cukup besar, yang selalu kita diselamatkan oleh pendapatan sektor komoditas. Pada setiap krisis terjadi dan adanya jumlah pemain ekonomi di sektor informal yang sangat besar sebagai sumber dari rekrutmen tenaga kerja yang sangat masif. Dengan kata lain, dasar fundamental kekuatan ekonomi Indonesia ditopang oleh hal-hal yang dapat dikatakan sifatnya alamiah, yakni jumlah penduduk, angkatan kerja atau bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, serta iklim dan cuaca yang mendukung produksi pangan sepanjang tahun. Namun, politisi Partai Gelora Indonesia, Fachri Hamzah, mengakui dampak resesi global akan memukul Indonesia jika ekspor komoditas nasional ke negara tujuan terganggu. Yakni, apabila negara tujuan ekspor mengalami resesi, maka akan mengalami kemerosotan pendapatan devisa. Jadi, pendapatan negara ikut merosot. Melalui sektor pajak dan cukai itu menjadikan negara kekurangan uang untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Hal itulah yang bisa membuat terjadinya krisis ke depan. Terangnya, apa tindakan yang semestinya dilakukan? Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi pertumbuhan adalah konsumsi masyarakat. Karena itu sangat penting meningkatkan daya beli masyarakat dan terbukanya lapangan kerja yang luas. Kedua, peningkatan investasi. Kegiatan investasi ekonomi ini baik domestik maupun dan PMA harus dilakukan peningkatan. Namun hal ini ditentukan pula oleh faktor kemudahan berusaha, di mana ditandai dengan regulasi yang jelas dan birokrasi yang simpel, serta dipimpin oleh orang-orang yang sangat mengerti. Ketiga adalah efektivitas belanja pemerintah. Belanja pemerintah sangat ditentukan oleh sumber belanjanya sendiri dan cara ia dibelanjakan, apakah dibelanjakan secara efektif untuk menggerakkan roda perekonomian atau menghasilkan sentralisasi yang tidak punya efek penggerak atau multiplier efek pada sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Inilah mengapa kecerdasan pemerintah di dalam menggunakan uang itu sangat penting sekali. Sebab uang harus digunakan untuk kegiatan yang punya efek yang besar dan yang banyak. Yang ketiga, ya kegiatan ekspor impor. Itulah yang sebenarnya kita khawatirkan terjadi penurunan, terutama di sektor ekspor kita, apabila di luar negeri sumber-sumber pasar ekonomi Indonesia itu mengalami gangguan secara lokal. Apabila permintaan barang-barang dan jasa dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dan dari negara-negara tetangga itu bisa membuat penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, patut diantisipasi bagaimana kita mengambil sikap atas kemungkinan situasi dunia sekarang ini menciptakan goncangan-goncangan yang punya efek global, terutama pada hubungan ekonomi kita dengan negara-negara yang mengalami bencana atau diduga akan mengalami kegagalan sebagaimana yang sekarang sering disebut resesi ekonomi.